Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup kita, tapi seringkali kita terima begitu saja. Kawasan hunian. Kita akan membedah evolusinya, klasifikasinya untuk benar-benar memahami kekuatan apa saja yang membentuk ruang hidup kita sehari-hari. Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Coba deh, pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, kenapa ya lingkungan tempat tinggal saya bentuknya seperti ini? Mungkin ada yang tinggal di kampung kota dengan ganggang yang berkelok, atau di perumahan yang jalannya lurus-lurus berpola grid, atau di pedesaan yang menyatu dengan alam. Kenapa tatanannya bisa seperti itu? Pertanyaan ini sebetulnya adalah gerbang untuk memahami dunia perencanaan, karena jawabannya itu ada di berbagai lapisan sejarah, kebijakan, ekonomi, dan juga budaya yang sangat kompleks. Oke, untuk membedah topik ini secara terstruktur, pembahasan kita akan dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita akan telusuri jejak sejarah permukiman di Indonesia. Kedua, kita akan belajar cara membaca dan mengklasifikasikan hunian modern. Ketiga, kita akan lihat 2 studi kasus yang sangat kontras. Dan terakhir, kita akan coba intip seperti apa wajah hunian di masa depan. Mari kita mulai dari bagian pertama, jejak sejarah permukiman kita. Di sini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk melihat bagaimana cara manusia membentuk ruang hidupnya di Nusantara ini berubah. Mulai dari tatanan yang didasari harmoni dengan alam semesta, sampai akhirnya berhadapan dengan ruwetnya kota metropolis modern. Memahami sejarah ini penting banget agar kita bisa membaca kondisi perkotaan saat ini dengan lebih kritis. Kalau kita petakan, secara garis besar ada 4 era penting. Pertama, era tradisional, di mana tata ruang itu mencerminkan kepercayaan kosmologi dan kearifan dalam beradaptasi dengan alam. Lalu datang era kolonial yang membawa perubahan total dengan konsep perencanaan barat. Fokusnya pada hal-hal teknis, kebersihan, dan kontrol, yang sayangnya juga menciptakan pemisahan atau segregasi sosial. Setelah kemerdekaan, kita masuk era pasca kemerdekaan yang dihadapkan pada ledakan urbanisasi, dan negara berperan besar menyediakan perumahan. Dan terakhir, era kontemporer yang kita rasakan sekarang, di mana pasar properti menjadi pemain utama, mendorong perluasan kota yang tak terkendali atau urban sprawl, dan tren hunian vertikal. Gambar ini menunjukkan 2 kutub yang berbeda dalam wujud permukiman. Di satu sisi kita lihat pola organik permukiman tradisional yang seolah-olah tumbuh alami mengikuti bentuk tanah dan alur kehidupan warganya. Di sisi lain, ada pola grid yang lurus dan presisi, hasil dari sebuah perencanaan yang rasional. Keduanya ini adalah wujud fisik dari 2 filosofi yang sangat berbeda tentang bagaimana manusia, masyarakat, dan ruang seharusnya berhubungan. Jadi, di era tradisional, permukiman itu bukan cuma sekumpulan bangunan. Konsepnya jauh lebih dalam, yaitu sebagai sebuah mikrokosmos atau dunia kecil yang menjadi cerminan dari tatanan alam semesta yang lebih besar atau makrokosmos. Arah bangunan, tata letaknya, semua ditentukan oleh sumbu-sumbu sakral, seperti garis antara gunung dan laut. Arsitekturnya pun lahir dari kearifan bersama yang diwariskan turun-temurun, bukan dari satu perancang saja. Hasilnya, ruang hidup yang kuat secara ekologis dan kaya makna. Nah, era kolonial ini jadi titik balik yang besar. Prinsip-prinsip rasionalitas dan obsesi pada kebersihan atau higienitas menjadi panduan utama. Jalanan dibuat lurus, drainase dibangun, jarak antar rumah diatur ketat. Tujuannya untuk mencegah wabah penyakit dan memudahkan kontrol. Tapi, di balik keteraturan itu, ada politik ruang yang memecah belah. Kota sengaja dibagi menjadi 3, kawasan elit Eropa, area perdagangan untuk etnis timur asing, dan perkampungan pribumi yang dibiarkan padat tanpa fasilitas yang layak. Inilah akar dari dualisme kota antara sektor formal yang terencana dan sektor informal yang terabaikan yang warisannya masih kita rasakan sampai sekarang. Tabel ini merangkum evolusi yang baru saja kita bahas. Coba perhatikan, ada hubungan yang sangat jelas antar kolom. Siapa pelaku utama di setiap era, mulai dari masyarakat adat, pemerintah kolonial, pemerintah RI, sampai pengembang swasta, itu secara langsung menentukan karakteristik utama dan bentuk fisik yang dominan. Akibatnya, isu utama yang dihadapi pun ikut berubah. Dari yang tadinya soal keselarasan spiritual, bergeser ke masalah kesehatan dan sanitasi, lalu jadi soal pemenuhan kebutuhan dasar, hingga hari ini kita bergulat dengan isu efisiensi lahan dan keterjangkauan harga rumah. Oke, setelah melihat dari sisi sejarah, sekarang kita akan masuk ke kerangka analisis yang lebih modern. Di bagian kedua ini kita akan pelajari cara para perencana kota membaca dan mengkategorikan kawasan hunian saat ini. Memahami klasifikasi ini penting sekali untuk bisa merancang kebijakan yang tepat sasaran.
Kalau kita lihat dari lokasi geografisnya, hunian itu bisa kita bagi jadi 3 zona utama. Pertama, zona urban atau perkotaan, pusatnya kegiatan ekonomi dan pemerintahan, yang bangunannya padat dan tinggi. Di ujung lainnya ada zona rural atau perdesaan yang didominasi oleh alam dan pertanian. Nah, di antara keduanya ini ada zona transisi yang paling dinamis dan penuh tantangan, yaitu peri-urban. Disinilah terjadi pertempuran antara perluasan kota dan lahan perdesaan yang seringkali menimbulkan pertumbuhan yang semrawut. Sekarang kita bahas konsep yang super penting dalam perencanaan, kepadatan atau density. Kepadatan ini diukur dari rasio jumlah rumah atau penduduk per luas lahan. Tapi ini bukan sekedar angka ya, kepadatan itu sangat menentukan. Tingkat kepadatan akan menentukan jenis dan skala infrastruktur yang dibutuhkan, mempengaruhi apakah sebuah layanan transportasi publik atau toko bisa berjalan, dan juga berdampak langsung pada jejak ekologi sebuah kawasan. Matriks ini menunjukkan dengan jelas hubungan antara tingkat kepadatan dan tipe bangunan. Kepadatan rendah, di bawah 50 unit per hektar, biasanya boros lahan dan bentuknya rumah tunggal. Kepadatan sedang, antara 50 sampai 100 unit per hektar, memungkinkan adanya rumah deret atau townhouse. Nah, kalau sudah di atas 100 unit per hektar, kita masuk kategori kepadatan tinggi. Di sini, pembangunan vertikal seperti rusun atau apartemen jadi satu-satunya pilihan logis untuk menghemat lahan, yang mana ini jadi keharusan di kota-kota besar. Selain kepadatan, klasifikasi lain yang juga penting adalah berdasarkan strata ekonomi. Ini mencerminkan bagaimana pasar properti membagi-bagi segmennya, sekaligus menunjukkan di mana peran pemerintah masuk. Rumah mewah dan menengah itu sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Sebaliknya, rumah umum atau sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu jadi ranah kebijakan pemerintah lewat subsidi atau pengaturan harga. Di luar itu ada juga rumah khusus dan rumah negara untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik. Supaya semua teori tadi lebih terbayang, mari kita lihat 2 studi kasus. Di bagian ketiga ini, kita akan membandingkan 2 contoh nyata di Indonesia yang mewakili 2 kutub ekstrim dalam cara membentuk permukiman. Yang satu tumbuh secara organik, yang satu lagi direncanakan secara total. Di satu sisi, kita punya Kampung Code di Yogyakarta. Permukiman ini tumbuh organik di lokasi yang sebenarnya sulit, di bantaran sungai. Ini adalah contoh klasik peremajaan kampung secara in situ atau di tempat, yang digerakkan oleh warganya sendiri. Meskipun padat sekali, ikatan sosial di sini sangat kuat. Kampung Code mengajarkan kita tentang kegigihan, kemampuan beradaptasi, dan pentingnya jiwa atau aspek manusiawi dari sebuah permukiman. Di sisi lain, ada Kota Baru Parahyangan, kota baru yang dirancang total dari nol. Dengan infrastruktur modern dan standar yang terkontrol, ini adalah wujud dari keteraturan. Dari sini kita belajar tentang efisiensi, manajemen skala besar, dan cara menciptakan lingkungan fisik yang berkualitas. Setelah melihat masa lalu dan cara membaca masa kini, kita sampai di bagian terakhir yang melihat ke depan. Dengan tantangan zaman yang makin kompleks, dari krisis iklim, lahan yang makin sempit, sampai ketimpangan sosial, sebenarnya ke arah mana wajah hunian masa depan harus kita bawa? Salah satu solusi yang paling sering digadang-gadang untuk kota besar di masa depan adalah Transit Oriented Development atau TOD. Konsep ini bukan cuma sekedar bangun apartemen dekat stasiun ya. TOD adalah pendekatan terpadu untuk menciptakan lingkungan yang padat, beragam fungsinya, mixed use, dan ramah pejalan kaki, yang semuanya terhubung dengan sistem transportasi publik yang baik. Tujuannya jelas, untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi, memaksimalkan penggunaan lahan, dan menciptakan pusat-pusat kegiatan yang hidup dan berkelanjutan. Dari semua pembahasan tadi, kita sampai pada satu pertanyaan penutup yang fundamental. Perjalanan kita dari permukiman tradisional yang penuh kearifan ekologis sampai kota terencana yang super efisien menunjukkan sebuah dilema. Tantangan terbesar kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menyatukan kembali jiwa dan keteraturan, bagaimana caranya memadukan kearifan adaptif dan modal sosial dari permukiman organik dengan standar teknis dan efisiensi dari permukiman terencana, menciptakan sebuah sintesis dari keduanya untuk menghasilkan hunian yang bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga adil secara sosial adalah tugas utama kita semua. Terima kasih.